Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hidayatullah, guru Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Swasta Nurul Hasan di hadapan rujukan Bondowoso. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2023-2024 di LPTK Unhas Jember. Pada kesempatan hari ini, Jumat 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di Madrasah Aliyah Swasta Nurul Hasan di hadapan rujukan Bondowoso. Adapun praktek pembelajaran yang saya lakukan adalah pada kelas 10 dengan materi pokok pembagian hadis. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Pembagian hadits. Kegiatan pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai mari kita mulai dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan pertemuan kali kita ini membawa manfaat yang banyak kepada kita, orang tua kita yang ada di rumah, mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak. Amin. Kita yang sedang mencari ilmu diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala dunia wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikuti saya ya, baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما ربي زدني علما وارزقني فهما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين واجعلني من الصالحين رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يفقهوا قولي. Oke, setelah itu saya absen dulu ya. Baik, terus Solihah Olifatus Sofia. Muhammad Yusuf. Yasilatul Rahmah. Hadir pasti. Nur Halimatus Sa'diyah. Hadir. Siti Ukul Wulandari. Hadir. Uswatun Hasanah. Hadir. Wardatus Solihati. Hadir. Solihati. Ameliatus Sa'diyah. Apersepsi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran ya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu kita tahu sudah dapat. Sebelum kegiatan inti, siswa bersama-sama menyimak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 10 Madrasah Aliyah dimanapun kalian berada. Senang sekali saya bisa menyapa kalian di channel Ruang Temu, sebuah ruang untuk melakukan temu meski terpaut jarak dan waktu. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar meski kita masih harus belajar di rumahnya masing-masing ya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas pembelajaran Quran hadis
kelas 10 dengan tema hadis atau pembagian hadis berdasarkan dari kuantitasnya ya. Jadi secara umum para ulama membagi kajian hadis dari segi kuantitas dan dari segi kualitasnya. Apa sih itu dari segi kuantitas? Ya, berbicara mengenai hadis dari segi kuantitas berarti kita sedang berbicara mengenai banyak atau tidaknya perawi yang meriwayatkan suatu hadis ya. Jadi secara kuantitas seperti itu. Adapun secara kualitas berarti nanti kita akan mengkaji bagaimana hadis tersebut diterima atau tidaknya. Nah, di sini para ulama sudah membagi-bagi ya, ada pembagiannya. Kalau dari segi kuantitas nanti kita akan sama-sama mempelajari apa itu hadis ahad dan hadis mutawatir. Sedangkan di kualitas nanti kita akan membahas apa itu hadis sahih, hasan dan dhaif. Oke. Jadi untuk kesempatan kali ini kita fokuskan terlebih dahulu di segi kuantitasnya. Nah, yang pertama ada hadis mutawatir. Ya, mungkin teman-teman sudah sering mendengar istilah mutawatir. Ya, dalam istilah hadis secara bahasa mutawatir itu adalah mutabi, artinya datang berturut-turut dan tidak ada jarak. Ya, jadi menunjukkan bahwasanya terus-menerus ya ada tanpa ada celah yang kosong. Itu. Kemudian secara terminologi atau secara istilah, hadis mutawatir itu adalah hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan mereka mustahil untuk berkumpul dan bersepakat dusta. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwasanya hadis mutawatir itu adalah hadis yang betul-betul diterima oleh seorang perawi, baik itu melalui pendengarannya ataupun penglihatannya dari Rasulullah SAW. Selain itu, jumlah yang meriwayatkan atau yang menerima hadis itu sangat banyak sekali, sehingga secara logika, secara akal pikiran kita, mereka itu tidak mungkin untuk bersepakat dusta. Ibaratnya misalnya ada 100 orang yang menerima suatu hadis. Nah, ketika ada 1 atau 2 orang yang berbohong, maka otomatis akan dikonfirmasi oleh 98 orang tersebut yang 98 perawi yang lain bahwasanya 2 orang itu telah berdusta. Jadi ya kemungkinan kecil ya ketika hadis itu diriwayatkan oleh orang banyak, ya kemungkinan kecil mereka akan melakukan suatu kebohongan, sehingga dinamakanlah sebagai hadis mutawatir. Nah, dari pengertian tersebut kemudian dijadikan suatu syarat sebagai hadis mutawatir, sehingga hadis mutawatir atau kita bisa menyebut hadis mutawatir ketika disampaikan oleh seorang perawi ya, yang berdasarkan tanggapan panca indera sendiri ya, kemudian jumlah perawinya harus mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan mereka bersepakat dusta. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat mengenai jumlah minimal di dalam setiap generasinya. Nanti di slide selanjutnya kita akan melihat beberapa pendapat yang memberikan pemikiran berapa jumlah minimal pada masing-masing generasi yang meriwayatkan hadis tersebut ya. Kemudian adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawi dalam tabaqah pertama sampai terakhir. Jadi syarat hadis mutawatir yang terakhir itu adalah bagaimana pada setiap generasi itu diriwayatkan oleh sejumlah banyak rawi, dan kemudian di generasi selanjutnya juga harus memiliki jumlah yang sama, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi itu tadi syarat-syarat hadis mutawatir. Nah, ini dia perbedaan pendapat mengenai jumlah minimal yang terdapat pada setiap tabaqah. Tabaqah itu adalah generasi. Kita ketahui bahwasanya hadis yang kita dapat sekarang ini tidak didapatkan langsung, tetapi kita dapatkan dari generasi-generasi sebelum kita. Nah, generasi paling awal itu berarti adalah generasi sahabat
yang mana mereka menerima langsung dari Rasul, kemudian mereka menyampaikan kepada generasi selanjutnya, tabi'in, dan seterusnya sampai kepada penulis kitab hadis itu. Nah, menurut Abu Thayyib, dalam hadis mutawatir itu sekurangnya pada setiap generasi itu harus ada 4 orang yang meriwayatkan hadis, ya. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan paling sedikit itu minimal harus ada 5 orang pada setiap tobakohnya. Kemudian ada ulama yang mengatakan pada setiap tobakoh itu minimal 20, bahkan ada yang mengatakan sampai 40 orang perawi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mutawatir itu berarti betul-betul diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, sehingga kemudian para jumhur ulama atau mayoritas ulama ya untuk menengahi pendapat-pendapat yang tadi saya sebutkan, kemudian mereka menetapkan bahwasanya hadis mutawatir itu paling minimal diriwayatkan oleh 10 orang perawi pada setiap tingkatannya. Nah, ini yang biasanya dijadikan patokan oleh beberapa atau mayoritas ulama mengenai jumlah paling minimal pada sebuah hadis mutawatir, yaitu 10 ya. Jadi ingatannya ya, karena berbicara tentang banyak atau sedikitnya, kita ingat mutawatir itu pada angka 10 ya, 10 pada masing-masing tobakoh. Nah, ini gambarannya, ilustrasi dari hadis mutawatir. Jadi ada hadis yang disampaikan Rasulullah SAW, kemudian diterima oleh para sahabat. Ya, di sini 3, tetapi ada lapisan-lapisannya ya, maksudnya mungkin di sini ada 10 ya, 10. Kemudian pada generasi tabi'in juga ada 10 orang yang meriwayatkan hadis, kemudian diterima oleh generasi selanjutnya 10 ya. Dan sampai kepada generasi paling akhir yang menuliskan hadis tersebut. Nah, jadi mutawatir itu 10, intinya 10 orang perawi pada tingkatan. Lanjut pada macam-macam hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir itu terbagi menjadi 2. Ada mutawatir lafzi, yang mana mutawatir lafzi itu adalah redaksi dan makna hadisnya sama antara satu perawi dengan perawi yang lainnya. Jadi kalimatnya, isinya atau matanya itu mulai dari kalimat awal sampai akhir itu sama ya, semua perawi sama. Contohnya kayak hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak orang. Ada yang mengatakan sampai 60 sekian orang yang meriwayatkan hadis tersebut, dan redaksinya dari ke 60 orang itu tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, itu dikatakan sebagai mutawatir lafzi. Tapi ada kalanya mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi itu adalah susunan redaksinya atau kalimatnya, matanya itu berbeda antara satu perawi dengan yang lain, tetapi maknanya itu sama, maksudnya itu sama. Contohnya adalah tentang hadis mengenai Rasulullah mengangkat tangan ketika berdoa. Nah, nanti kalian bisa mengecek sendiri ya. Jadi ada beberapa redaksi hadis yang berbeda ya ketika berbicara mengenai tema tersebut, tetapi sebenarnya maknanya sama ya. Itu dikatakan sebagai mutawatir maknawi, dan itu diriwayatkan oleh banyak orang ya. Untuk kehujahannya sendiri hadis mutawatir, karena diriwayatkan oleh banyak orang, para ulama mengatakan bahwasanya ini termasuk ilmu doruri atau qat'i, jadi pasti. Jadi menurut sebagian ulama itu mutawatir itu tidak perlu diteliti lagi, karena memang sudah diriwayatkan oleh banyak orang yang kemungkinan kecil mereka melakukan kebohongan ya. Nah, berbeda dengan hadis ahad. Kenapa? Karena lihat, hadis ahad di sini secara istilah diartikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3 atau lebih perawi, tetapi belum mencapai tingkatan mutawatir ya. Jadi kalau ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang perawi belum sampai 10 perawi, nah itu dikatakan sebagai hadis ahad. Dan jumlahnya hadis ahad ini lebih banyak dibandingkan dengan hadis mutawatir ya. Jadi dari sekian ribu hadis yang kita dapatkan pada beberapa kitab hadis yang ada sampai saat ini, hadis ahad ini lebih banyak dibandingkan dengan hadis mutawatir.
Nah, hadis ahad ini dibagi menjadi 3. Ada hadis masyhur, aziz, dan gharib. Ya. Padahal hadis masyhur itu diartikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun belum mencapai derajat mutawatir. Jadi kalau misalnya ada suatu hadis pada masing-masing tobaqotnya itu ada 3 orang ya atau lebih tetapi belum 10, nah itu dikatakan sebagai hadis masyhur. Nah, masyhur ini artinya itu adalah terkenal atau tidak asing, yang mana anda kalanya hadis masyhur ini hanya terkenal atau dikenal oleh kalangan ulama hadis saja, anda kalanya masyhur di kalangan orang-orang awam atau keilmuan tertentu. Misalnya hadis yang dipahami atau dikenal di kalangan ilmu fikih saja, ulama fikih saja, atau hadis yang dikenal di kalangan para ulama kalam saja, ataupun di fan keilmuan yang lainnya. Nah, jadi ingat masyhur itu 3 ya, minimal 3 pada setiap tobaqotnya. Adapun hadis aziz itu adalah hadis yang diriwayatkan minimal oleh 2 orang perawi pada setiap tobaqotnya. Ya, jadi kalau tadi masyhur itu 3, kalau aziz ini harus minimal 2. Jadi kalau ada hadis yang setiap tobaqotnya itu ada 2 orang, itu dikatakan sebagai hadis aziz. Kemudian gharib. Gharib itu hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi di salah satu tobaqot sanadnya, meskipun di tobaqot yang lainnya itu lebih dari 1. Jadi misalnya ada suatu hadis ya pada ada salah satu generasi itu diriwayatkan oleh cuma 1 orang saja, sedangkan di generasi yang lainnya itu ada lebih dari 1, itu dikatakan sebagai hadis gharib. Ya. Jadi mudahnya masyhur itu 3, aziz itu 2, gharib itu 1 ya, karena kita sedang berbicara tentang kuantitas. Nah, untuk gharib sendiri itu terbagi menjadi 2, ada gharib mutlak, ada gharib nisbi. Kalau gharib mutlak itu hadis yang kegharibannya terletak pada awal sanad atau generasi sahabat. Jadi kalau misalnya ada hadis yang diterima oleh 1 orang sahabat saja, kemudian nanti sahabat itu meriwayatkan ke generasi selanjutnya, nah itu dikatakan dengan hadis gharib mutlak ya. Jadi kegharibannya itu terletak pada generasi sahabat, ada 1 orang sahabat saja yang menerima hadis. Nah, kalau nisbi itu letak yang satunya, 1 orang perawi itu bukan pada generasi sahabat tetapi di generasi setelah sahabat ya. Jadi mungkin ada 1 orang tabi'in saja yang meriwayatkan hadis, meskipun diterima oleh sekian banyak sahabat tetapi di generasi tabi'in itu cuma 1, itu dikatakan sebagai gharib yang nisbi. Nah, ini skemanya. Jadi hadis masyhur itu diterima oleh 3 orang sahabat ya, kemudian tabi'in juga 3 pada tiap tabi'in 3, kemudian tobaqot selanjutnya juga 3 ya, itu masyhur. Kemudian kalau aziz kita lihat diterima minimal oleh 2 orang perawi ya di setiap tobaqotnya, kemudian gharib itu 1 ya. Jadi mudahnya ketika kita berbicara mengenai hadis ditinjau dari segi kuantitas, mutawatir itu ingatnya 10 lebih ya. Kalau masyhur itu 3, aziz itu 2, gharib itu 1. Nah, itu ya. Itu demikian penjelasan mengenai hadis ditinjau dari segi pembagian secara kuantitas, dari segi jumlah banyak sedikitnya perawi ya. Jadi terbagi 2, ada hadis ahad dan hadis mutawatir. Itu saja penjelasan mengenai tema kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan pembahasan mengenai hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan inti. Setelah menyimak video dari sumber lain, maka saya akan perkuat lagi dengan penjelasan saya
sebagaimana berikut ini. Sekarang kelanjutannya ialah kita akan mempelajari tentang pembagian dari hadis. Jadi hadis itu ada beberapa bagian yang harus kita pahami. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis fungsi hadis terhadap Al-Quran. Peserta didik mampu menyebutkan contoh-contohnya, ya. Jadi menganalisis, peserta didik mampu menyebutkan beberapa hadis pembagian hadis yang akan kita jelaskan pada materi kali ini. Oke, perhatikan ya. Sebentar, Pak. Kemarin kita sudah mempelajari tentang fungsi hadis, ya. Fungsi hadis itu ada 4 kemarin, ada bayan takdir, bayan tafsir, bayan nasakh, dan bayan tasyrih. Sekarang kita akan beralih pada pembagian hadis, ya. Kalian tahu, pernah dengar tentang pembagian hadis? Pernah dengar tentang hadis sahih, mutawatir? Belum pernah? Pernah? Ada yang sudah pernah? Belum? Baik. Jadi ini ya, dilihat di proyektor, dilihat di itu pembagian hadis. Materinya adalah pembagian hadis. Yang kedua adalah pembagian hadis. Hadis itu dibagi menjadi 2, dari segi kualitas dan dari segi kuantitas. Kalau kualitas itu adalah baik dan tidaknya suatu hadis. Kalau kuantitas itu adalah jumlah yang meriwayatkan hadis. Dari di sini hadis itu dibagi jadi 2, yaitu dari segi kuantitas dan dari segi kualitas. Dari segi kualitas itu ada 2. Yang pertama adalah hadis mutawatir, yang kedua adalah hadis ahad. Dari segi kualitas, yang pertama itu ada hadis sahih, yang kedua adalah hadis hasan, yang ketiga adalah hadis dhaif. Dan saya lanjut. Dari pengertian hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang. Menurut adat, mustahil mereka bersepakat dusta. Jadi gini ya, satu hadis itu yang sampai kepada kita dari Rasulullah sampai kepada kita itu melalui beberapa orang, beberapa rawi periwayat, ya, dari si A, B, C, D kemudian sampai kepada kita. Sebenarnya contohnya Al-Quran juga. Al-Quran itu sampai kepada kita, apakah kita menerima langsung dari Nabi? Tidak kan? Kita menerimanya dari siapa? Dari guru kita. Guru kita menerimanya dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dari siapa? Dari guru-gurunya. Kemudian nyampailah kepada tabi'in. Tabi'in dari siapa? Dari tabi'in. Tabi'in dari siapa? Sahabat, Nabi, kemudian dari Allah. Jadi urutannya begini Al-Quran. Allah kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi. Nabi memberitahukan kepada para sahabat. Sahabat memberitahukan kepada muridnya, yaitu namanya tabi'in. Tabi'in memberikan kepada muridnya, namanya tabi'in. Nah, tabi'in ini punya murid namanya ulama. Ulama punya murid namanya kita. Begitu juga dalam hadis. Nabi menyampaikan hadis kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in kepada ulama kepada kita. Itu urutannya. Nah, ini disampaikan oleh Nabi kepada sejumlah orang. Jadi ketika hadis itu disampaikan kepada orang yang banyak, mustahil orang yang banyak itu melakukan kesepakatan bohong. Itu namanya hadis
mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Paham ya? Kesempatan bohong ini gini. Contoh, saya ngomong di depan kalian, besok itu hari libur. Kira-kira kalian semua ini bisa nggak sepakat untuk bohong? Bisa nggak? Takut kemudiannya Kak, kita ngomongnya sama orang bahwasanya besok tidak libur, bisa nggak sepakat? Bisa maksudnya. Tapi kalau sudah jumlahnya 500 orang, 1000 orang, bisa nggak melakukan kesepakatan bohong? Hah? Nggak bisa kan? 1000 orang bersepakat melakukan kebohongan, bisa apa tidak? Hah? Nggak bisa. Kalau kalian ini masih bisa, tapi kalau 1000 orang bisa nggak melakukan kesepakatan untuk berbohong? Nggak bisa. Itu yang dikatakan mutawatir. Saking banyaknya orang tidak bisa melakukan kesepakatan berbohong. Dan selanjutnya yaitu adalah hadis hasan. Mohon maaf, hadis ahad. Hadis ahad ini ialah hadis yang hanya diriwayatkan oleh sedikit orang, tidak sama dengan hadis mutawatir. Jadi hadis ahad itu riwayatnya sedikit. Contoh, saya ngomong sama Yusuf, besok libur ya. Yang lain tidak dengar. Yusuf kasih tahu sama temannya, besok libur katanya Pak Dayat. Lah, saya ngomong sama Yusuf ini kan sedikit orangnya kan, satu orang. Beda ketika saya ngomong di sini, besok anak-anak kita libur, ini yang dengarkan banyak enggak? Nah, ini namanya mutawatir yang banyak. Kalau saya hanya ngomong sama Yusuf sendirian, ini namanya hadis karena yang memberitakan berita desanya cuma satu orang, yaitu hanya Yusuf. Nah, kalau saya ngomong sama kalian banyak ini namanya banyak orang, ini namanya mutawatir. Paham ya? Oke, itu dari segi kuantitas. Sekarang dari segi kualitas. Yang pertama ada hadis sahih. Yang kualitas ini karena hadis ahad. Apakah hadis ahad yang diriwayatkan oleh Yusuf ini bisa dipercaya enggak? Oh, dilihat dulu siapa Yusuf ini. Yang pertama dilihat dari segi kualitasnya ada hadis sahih. Hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi adil dan dobit sampai akhir sanad dan tidak ada cacat. Jadi ketika saya ngomong sama Yusuf ini sudah dengar sendiri di saya beritanya bahwasanya besok itu libur. Paham? Kemudian Yusuf ini gak bohong, terkenal orang yang jujur. Maka berita yang didengar oleh Yusuf dari saya itu namanya kalau hadis kategorinya adalah sahih. Tapi kalau Yusuf suka bohong, maka berita yang dibawa oleh Yusuf walaupun itu dari saya, maka itu bukan sahih nantinya. Paham enggak? Kita lanjut. Ada mesti ya. Yang kedua adalah hadis hasan. Dilihat hadis yang setiap sanadnya tidak terdapat riwayat yang tertuduh dusta. Hadis tersebut tidak syad dan diriwayatkan pula melalui jalan yang lain. Sebenarnya hadis ini hampir sama dengan hadis sahih, cuma dia derajatnya masih di bawah hadis sahih, masih di bawah tadi. Yang terakhir adalah hadis dhaif. Nah, ini yang saya terangkan tadi, yaitu hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Yang meriwayatkan itu suka bohong, suka berbuat dusta. Kayak tadi ya saya contohkan ya, Yusuf mendengar dari saya, dikasih tahu sama kalian, besok libur katanya Pak Dayat. Yusuf bilang, tapi Yusuf terkenal bohong, kalian percaya enggak dia? Nah, itu namanya hadis dhaif. Tapi kalau Yusuf orangnya jujur, dia ahli ibadah, kemudian saya bilang ke Yusuf besok libur, kasih tahu sama teman-temannya, kalian percaya tidak? Nah, itu namanya hadis sahih.
Paham ya? Para siswa-siswi melakukan diskusi. Baik, kita lanjutkan. Karena kalian sudah saya jelaskan tadi tentang pembagian hadis, maka pada kesempatan kali ini tugas kelompok kalian adalah yaitu menuliskan tentang syarat-syarat hadis mutawatir, hadis ahad, dan hadis sahih, hasan dan dhaif. Ya, ini tugas kelompok. Kalian tulis dan kalian musyawarahkan. Setelah itu dikumpulkan, ya. Kalian tulis. Dah cukup, dah cukup. Para siswa, siswi mengerjakan LKPD. Ayo gabung yang lain. Nah, gitu, majuan cepat lebih. Kegiatan penutup. Saya ambil lagi pekerjaan kalian. Minggu depan kita presentasikan ya dari hasil pekerjaan kalian. Tapi sebelum saya tutup, yaitu adalah kesimpulannya bahwa sumber ajaran dari agama Islam itu ada dua. Yang pertama itu hadis. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Yang kedua itu adalah hadis. Ya, itu sumber ajaran Islam. Oleh karena itu kita wajib meyakini akan kebenaran suatu hadis setelah ditinjau apakah hadis itu sahih, dhaif atau hasan. Selanjutnya adalah kata bijak hari ini, yaitu kawan terbaik adalah seseorang yang dengan melihatnya mengingatkan kita kepada Allah. Seseorang yang dengan perkataannya bertambah amal kebaikan kita. Seseorang yang dengan amal-amalnya mengingatkan kita kepada akhirat. Jadi oleh karenanya hati-hati ya dalam memilih sahabat. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Saya akhiri akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.